Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Fadila Asya dengan NIM 25010401015 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah oleh dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS MSOS. Saya akan membahas 4 materi yang ada dalam mind mapping ini. 1. Tinjauan umum tentang ilmu dakwah. 2. Konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. 3. Proses dan unsur-unsur dakwah. Dan keempat, objek studi ilmu dakwah. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Apa itu pengertian dakwah? Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u da'watan, yang memiliki makna dasar, menyeru, memanggil, mengundang, dan membujuk. Sedangkan dalam konteks dakwah Islam, kata ini mengacu pada seruan atau ajakan kepada umat manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan ajaran Islam. Umumnya, para ahli membuat definisi dakwah mengambil dari pengertian dakwah menurut bahasa. Kata-kata seruan, ajakan, dan panggilan selalu ada dalam definisi dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah persuasif bukan represif. Dakwah bisa juga diartikan sebagai mengajak atau menyuruh orang lain masuk ke dalam sabilillah atau jalannya Allah. Definisinya dakwah dibedakan dalam 2 hal. Yang pertama, pelaksanaan dakwah perorangan atau tabligh. Yang kedua, adanya organisasi dakwah untuk menunaikan misinya atau dakwah bil harokah yang cakupannya lebih luas. Tidak termasuk dakwah jika ada tindakan memaksa orang lain untuk memilih hidup sebagai umat muslim dan memaksa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan ancaman jika tidak mengikutinya. Peran definisi dakwah terbagi dalam 3 pilar utama ajaran Islam. Yang pertama, dakwah pada pilar akidah. Dakwah mencakup seruan untuk beriman kepada Allah dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. 2. Dakwah pada pilar syariat. Seruan dakwah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. 3. Dakwah pada pilar akhlak. Seruan untuk berakhlak mulia dan menjauhi kemungkaran. Selanjutnya, fenomena dakwah. Fenomena dakwah merupakan gabungan dari 2 kata, fenomena dan dakwah. Fenomena dalam proses ilmiah memiliki arti suatu fakta dan gejala-gejala, serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca ilmiah. Dakwah selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan munculnya generasi baru. Perubahan ini tampak pada metode, media, dan cara berpikir umat manusia. Fenomena dakwah juga mengalami perubahan. Fenomena dakwah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama, media. Awalnya dakwah masih dilakukan dengan cara tradisional, secara langsung dan sederhana, melalui ajakan lisan, melalui surat, kesenian, ceramah, atau berkumpul langsung dengan dai. Dalam kesenian, seperti yang dilakukan para wali songo dalam berdakwah di masyarakat, dan surat yang digunakan kerajaan Islam dulu sebagai sarana memperkenalkan ajaran Islam kepada kerajaan yang lain. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, medianya beralih ke media modern, seperti televisi, media sosial, konten digital, yang akhirnya menjadi alat utama dalam menyebarkan pesan dakwah kepada masyarakat luas. Yang kedua, isu dakwah. Isu dakwah mencakup permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ajaran-ajaran Islam yang bersumber utama dari Al-Quran dan Hadis menjadi solusi yang relevan untuk seluruh zaman dengan problem kehidupan manusia yang semakin kompleks. Sehingga isu yang diangkat dalam dakwah mengalami perubahan di mana pada zaman sebelumnya belum terjadi suatu permasalahan seperti yang dihadapi oleh zaman sekarang. Yang ketiga, lingkungan dan mindset audiens.
Suatu lingkungan mengalami perubahan, salah satunya karena ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, menciptakan hal-hal baru dan ide yang menghasilkan karya, sehingga berdampak pada lingkungan sosial. Tentunya, hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir manusia yang hidup di zaman itu. Inilah salah satu tantangan dakwah agar dapat beradaptasi dengan pola pikir audiens atau umat yang berbeda dari zaman sebelumnya. Karena pola pikir manusia yang berubah, maka strategi dakwah dan cara penyampaiannya pun juga mesti menyesuaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman, ketidakcocokan, dan kontra yang berlebih. Ada pula metode dakwah. Metode yang diterapkan dalam dakwah meliputi 3 prinsip utama, yaitu prinsip kearifan atau hikmah kearifan. Cara yang bijaksana dalam berdakwah disebut hikmah, yaitu pendekatan yang mengacu pada kearifan budaya agar orang lain tidak merasa tersinggung atau terpaksa menerima suatu gagasan. Hikmah bertujuan mengajak kepada perubahan diri dan masyarakat. Prinsip metode dakwah. Menurut Fathul Bahri, hikmah memiliki 3 unsur pokok, yaitu ilmu, pengetahuan yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah; jiwa, yaitu pengetahuan ilmu dan kepribadian yang berhikmah; 3. Amal perbuatan, yaitu penerapan ilmu dan jiwa dalam tindakan nyata yang mendorong pada perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, prinsip mujadalah. Metode dakwah melalui debat atau dialog dapat berupa tanya jawab dan musyawarah. Tujuannya untuk bertukar pendapat secara bijak dan tanpa permusuhan, agar mad'u dapat menerima kebenaran melalui argumen dan bukti yang kuat. Dalam menghadapi mad'u yang sulit meninggalkan pemahaman menyimpang, dai dapat menggunakan musyawarah atau penjelasan logis sebagai pendekatan. Dari beberapa fenomena yang terjadi, dakwah Islam memiliki wilayah yang luas dalam semua aspek kehidupan. Ia memiliki ragam bentuk, metode, media, pesan, pelaku, dan mitra dakwah. Kita sendiri tidak bisa terlepas dari kegiatan dakwah, baik sebagai pendakwah maupun mitra dakwah. Dakwah adalah denyut nadi Islam, sehingga agama Islam dapat bergerak dan hidup karena dakwah. Tinjauan semantik dakwah. Apa pengertian semantik dakwah? Semantik dakwah adalah kajian makna kata dakwah dari sudut pandang linguistik. Secara bahasa, semantik berarti ilmu yang mempelajari makna, sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab, yang berarti menyeru, mengajak, atau memanggil. Kajian ini menelusuri perkembangan makna dakwah sejak masa pra-Islam hingga setelah turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan bentuk turunannya muncul sebanyak 198 kali. Akal katanya terdiri dari huruf dal, ain, dan waw, yang memiliki beragam makna seperti memanggil, mengundang, dan memohon, menyuruh datang, mendorong, mendoakan, hingga meratapi. Makna dakwah dalam Al-Quran. Makna dakwah dalam Al-Quran memiliki beragam arti tergantung pada konteks ayatnya sebagai berikut. 1. Berdoa, seperti permohonan Nabi Zakaria kepada Allah. 2. Mendakwa atau menganggap tidak baik, seperti orang-orang yang menuduh Allah memiliki anak. 3. Mengadu, seperti Nabi Nuh mengadu kepada Tuhannya. 4. Memanggil atau panggilan, seperti panggilan Allah ketika membangkitkan manusia dari kubur. 5. Meminta, seperti penghuni surga yang meminta kenikmatan. Setiap makna dakwah menunjukkan adanya objek atau sasaran, yang berarti dalam dakwah selalu ada pelaku atau dai, pesan dakwah, dan sasaran atau mad'u. Kata dakwah dalam Al-Quran juga tidak memiliki bentuk yang menunjukkan kerjasama atau musyarakah, menandakan bahwa dai adalah pihak yang aktif, sedangkan mad'u bersifat pasif sebagai penerima dakwah. Setelah melihat berbagai pandangan tentang dakwah, para ahli punya cara berbeda dalam menjelaskan apa itu dakwah. Mereka mendefinisikan sebagai berikut. Syekh Muhammad Al-Rabi bilang, dakwah itu pedoman hidup yang sempurna bagi manusia, berisi hak dan kewajiban. Abu Al-Fat Al-Bayuni melihat dakwah sebagai upaya menyampaikan dan mengajarkan Islam ke semua orang, lalu mempraktikkannya dalam kehidupan.
3. Al-Karim Zaidan menekankan bahwa dakwah berarti mengajak manusia ke agama Allah yaitu Islam. Bahkan penerapan sistem dakwah tiap ahli berbeda, seperti halnya ulama Timur Tengah fokus pada pesan dakwah, penulis Indonesia banyak bahas soal metode, sementara sarjana Barat melihat dakwah dari sisi sosial dan hubungan antar manusia. Kita lanjut materi kedua yang berjudul konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum utama untuk menyampaikan pesan dakwah dalam Islam, di mana Al-Quran menyediakan pedoman dasar dan hadis memberikan penjelasan serta rincian praktisnya. Juga memahami kedua sumber ini melalui studi mendalam, dengan merujuk pada tafsir dan penjelasan ulama, memungkinkan seorang pendakwah untuk menyusun pesan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menggunakan metode yang bijaksana. Terdapat peran masing-masing Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Peran Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber hukum utama. Al-Quran adalah kalam Allah yang otentik dan sumber hukum Islam pertama yang menjadi dasar bagi segala aspek kehidupan, termasuk dakwah. Yang kedua, pedoman utama. Al-Quran memberikan petunjuk dan instruksi tentang dalam berdakwah. 3. Pesan universal. Al-Quran berisi pesan-pesan yang bersifat global dan universal, menjadi panduan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Sedangkan peran hadis juga ada 3, yaitu pertama, penjelasan dan perincian. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global, umum, atau tanpa batasan. 2. Landasan metode dakwah. Hadis memberikan landasan praktis mengenai metode dakwah. 3. Teladan praktis. Hadis juga berisi teladan yang baik dari Rasulullah. Pengertian pesan dakwah. Pesan dakwah adalah sebuah materi ajaran Islam yang disampaikan oleh para dai kepada mad'u, yaitu masyarakat, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian diolah dan disebarkan melalui berbagai media, baik tulisan maupun lisan, dengan mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak atau budi pekerti. Tujuan pesan dakwah ialah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Umat muslim diwajibkan untuk saling mengingatkan saudaranya kepada kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Secara umum, fungsi dakwah bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, dari isi atau pesan dakwah. Yang kedua, dari segi misi perubahan masyarakat. Tujuan dakwah bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari segi objeknya. Ada perorangan, keluarga, masyarakat, atau seluruh umat manusia. Yang kedua dari segi materinya. Ada akidah, hukum atau syariat, dan akhlak. Materi ketiga yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Pengertian dai. Dai berarti orang yang menyeru kepada agama Allah, bertugas menyampaikan, mencontohkan ajaran Islam. Setiap muslim sejatinya adalah dai, karena memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kedudukan dan peran dai. Dai memiliki peran penting dalam mensukseskan dakwah Islam. Ia harus memiliki pengetahuan yang luas, keimanan yang kuat, serta kemampuan menyampaikan pesan secara efektif. Dai dapat bertindak secara individu maupun berkelompok. Syarat menjadi dai. Yang pertama, menguasai isi Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memiliki ilmu yang luas terkait ajaran Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Adapun jenis-jenis dakwah yang dilakukan oleh dai. Ada dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dakwah bil hal, dan dakwah digital. Mad'u. Mad'u adalah objek atau sasaran dakwah. Mad'u atau penerima dakwah terdiri dari berbagai golongan manusia yang beragam. Karena itu, penggolongan mad'u sama dengan penggolongan manusia berdasarkan berbagai aspek seperti profesi, tingkat ekonomi, dan lingkungan sosial. Maddah atau materi dakwah ialah pesan yang disampaikan oleh dai kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Materi dakwah berisi tentang segala bentuk ajaran Islam yang disampaikan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Metode dakwah adalah cara-cara menyampaikan pesan kepada objek dakwah, baik kepada individu, kelompok, maupun masyarakat,
agar pesan-pesan tersebut mudah diterima dan diyakini serta diamalkan. Dalam proses dakwah, ada yang disebut dengan dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang dilakukan secara personal atau individu. Penyampaian pesan atau dakwah dilakukan secara langsung dan empat mata antara dai dan satu orang mad'u. Dalam dakwah fardiyah terdapat pengorganisasian. Ada 3 aspek. 1. Pengarahan, 2. Penugasan, 3. Penggolongan. Gambaran dalam prosesnya ibarat dakwah adalah tubuh manusia, dan anggota tubuhnya mulai dari kepala adalah dai, dada adalah maddah, tangan adalah thoriqoh atau metode, perut adalah mad'u, dan kaki adalah wasilah atau media. Kita sampai pada materi terakhir mengenai objek studi ilmu dakwah. Pertama-tama ada objek studi ilmu dakwah. Objek dalam dakwah terbagi menjadi 2. Ada objek material yang meliputi manusia, lingkungan, serta ajaran Islam. Dan yang kedua, objek formal, yaitu kegiatan mengajak manusia ke jalan Allah dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu dakwah mencakup manusia sebagai dai dan mad'u sebagai penerima, Islam sebagai pesan dakwah, Allah sebagai pencipta dan penentu proses dakwah, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya dakwah. Selain itu juga meliputi bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam serta cara, metode, dan media penyampaiannya. 3. Pengertian objek formal ilmu dakwah. Objek formal membahas proses pengolahan, penyampaian, dan penerimaan ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai syariat. Selain itu, untuk membedakan ilmu dakwah dari disiplin ilmu lain, karena fokusnya pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, pengertian objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah memuat seluruh ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, beserta unsur-unsur dakwah, yaitu da'i, mad'u, maddah, metode, materi, serta tujuan, yang menjadi bahan kajian utama dan pelaksanaannya dalam kehidupan manusia. Baik, sekian sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.